the education needs the disruption untuk solve this problem. Karena angkanya per tahun itu 1,3 juta. Di Indonesia yang mau masuk ke akademi atau politeknik itu selalu dipandang sedikit lebih rendah daripada yang perguruan tinggi. Online ini mungkin tidak akan pernah 100% menggantikan offline. Ketika saya masuk ke Bhinneka tahun 2015, waktu itu saya membuat peta jalan. Tokopedia akan seperti apa? Bukalapak akan seperti apa? Dari kacamata investor, e-commerce ini sesuatu yang masih layak untuk diinvest? Sangat banyak potensi dari e-commerce yang masih belum digarap, bukan yang kelihatan di depan mata. Market film di Indonesia itu sekitar 300 juta US dollar. Masih sangat banyak penonton Indonesia yang belum believe terhadap film Indonesia. Kenapa film di Indonesia itu isinya kebanyakan drama? Infinity War waktu itu main di bioskop. Kompetitornya dia itu Suster Ngesot. Jadi sebenarnya masuk langsung straight to OTT itu ya nggak jelek-jelek amat sebenarnya buat filmmaker. Oke, Gio One on One. Yuk mulai. Pak Andi Budiman. Halo bos. Waduh, tiap kali aku ketemu Pak Andi, yang kepikiran di aku tuh cuma satu. Anak muda pulang dari US, terus ngeracunin aku Photoshop. Tahun kapan itu ya? Nah, Pak Andi kan basicnya arsitektur ya? Kuliahnya arsitek. Kuliah arsitektur. Yeah. Terus abis itu kuliah lagi di Amerika ngambil Desain sama animation. Betul. Ya. Terus habis itu jadi investor. Main di e-commerce dulu. Terus jadi investor. Oke. Terus sekarang terakhir produser film. Ya lumayan. Sambil masih jadi investor. Oke. Mungkin bisa cerita dulu Pak. Gimana sih itu perjalanan dan evolusi atau transformasi lah. Terserah sebutnya mau apa. Kuliahnya arsitek. Pekerjaan pertama kepengen jadi desainer sebenarnya. Oke. Ternyata di Jakarta kerjanya masuk di satu perusahaan ditawarin untuk jadi animator. Oke. Ya udah jadi animator dulu lah. Ada animasi 3D waktu itu terpukau oleh Silicon Graphics. 3ds masih pakai DOS. Ya. Ya, terus kemudian ada kesempatan studi lanjut ke San Francisco, belajar sebentar di situ 1 tahun. Sebenarnya program 2 tahun tapi saya nggak selesaikan. Jadi master di Amerikanya nggak pernah kelar nih. Oke. Statusnya cuti. Terus balik Indonesia, jadi kepengen jadi desainer. Jadi akhirnya pertama kali kerjaannya bikin desain lah. Terus kemudian sempat bikin animasi untuk seputar Indonesia tahun 95. Jadi yang dulu. Oh, oke. Ya itu lama banget. Terus kemudian mostly jadi desainer, graphic designer, all the way sampai Krismon. Ketika Krismon udah sumpah kan di Jakarta nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Jadi balik lagi belajar di New York, belajar film. Oke. Belajar film tapi balik Indonesia tahun 2000 bingung, industri filmnya belum ready. Artinya adanya film-film impor, film Indonesia waktu itu nggak ada ya. Jadi belajar filmnya nggak tahu dipakai buat apa. Oke. Terus akhirnya dari situ balik bikin ilmu yang saya udah kumpulin karena senang desain, animasi, film. Akhirnya bikin sekolah dulu. Namanya Digital Studio Workshop. Oke. Training center, kita training 750 orang per tahun, all the way sampai ketika kita punya 10 lokasi, bisa sampai 3.000 orang per tahun. Oke. Nah itu ngajarin orang Photoshop, ngajarin orang Flash, terus 3D, semuanya diajarkan. Along the way, tahun 2007, saya melihat tren internet mulai naik lagi, terus kemudian lihat bahwa the future should be goes to internet sama mobile. Okay. Jadi antara 2007 sampai 2009 itu exploring banyak hal. Ya, ya. Mulai pakai duit personal, ada sedikit lebih, invest di perusahaan game gagal, invest di pokoknya semua gagal deh. Terus kemudian dari semua kegagalan itu ada satu bahwa ketemu dengan Telkom. Oke. Terus kemudian dari entrepreneur akhirnya direkrut menjadi eksekutif dan bekerja di Telkom, men-set up satu company yang mulai saya di situ 2009 sampai 2011. Oke. 2 tahun lah. Mandatnya waktu itu membuat online media, cuma saya suggest untuk membuat e-commerce. Oke. So waktu itu saya dan teman saya knocking on eBay store di Singapura. Jadi kita ngajak kenalan dan ngobrol. Yeah, yeah. Kita bilang you should be our partner. Oke. Mereka bilang, oh
kita mau jadi partner kalau kamu sudah operation. Nah akhirnya kita balik dan melaunch dulu namanya plaza.com. Ya. Terus kemudian kita udah launch beberapa bulan, akhirnya IB yang ngajak, ayo bekerja sama. Nah akhirnya kerjasama. Setelah tidak lama di Telkom saya cuma 2 tahun, saya tinggal terus kemudian yang sekarang menjadi belanja. Oke. Itu pengalaman menjadi eksekutif lah. Jadi seorang entrepreneur menjadi eksekutif. Baru dari situ 2011 saya setelah keluar dari Telkom, nextnya apa? Finance adalah hal yang paling saya tidak paham. Oke. Karena dari orang desain mau masuk ke finance kan susah banget. Nah cuma saya ketemu partner saya yang sekarang, Edward, dia punya network dengan para private equity. Oke. Nah dari private equity ketemu, terus idenya adalah kita dengan tren sekarang dengan mobile naik segitu, internet sudah naik, suggestionnya adalah kita membuat yang namanya venture capital. Ya. Honestly that's not my idea, tapi dari ajakan ini akhirnya kita sepakat. Waktu itu kita berempat decide untuk meletakkan small amount of money. Kita mulai mencoba untuk berinvestasi. Initialnya kita tahun 2011 sampai 2014 kita invest di 8 company. Oke. 7-nya gagal. Oke. 1 berkali lipat, naik 7 kali lipat, dan kita sebagian udah exit. Nah dari situ yang mendefine our first success story lah. Oke. Jadi 2014 secara official kita membuat Ideosource Venture Capital. Jadi dari 7, 6 gagal. Dari 8. Dari 8. 7 gagal. 7 gagal. 1 nutupin gagalnya 7 itu. Yes. Luar biasa. Nah dari situ kita paham bahwa kalau mau berinvestasi jangan nanggung. Kita harus punya kemampuan hedging the risk. Jadi investasi itu bukan soal untung berapa. Investasi adalah tentang risikonya apa. Kita manage risikonya. Kalau risikonya udah lewat, atasnya pasti untung. Ya. Nah, jadi pelajaran pertama dari seorang investor adalah managing the risk. Nah, itu yang saya pelajari. 2014 kita start dengan waktu itu kita naruh 5 juta US karena ada external investor berinvestasi. Terus all the way growing mungkin sekitar, angka detailnya saya rada lupa, mungkin sekitar 12-15 juta yang kita sudah deploy. Terus kemudian dari 2017 sebenarnya deploymentnya udah selesai lah, target deploymentnya udah habis. The next question untuk saya dan partner saya Edward, what's next? Kita bikin investment holding aja, run seperti venture capital, tapi kita decision portfolionya jangan ada tetap di kita, tapi managingnya seperti kita managing our own portfolio, bukan kita take minority stake di everyone yang kita tidak punya kontrol. Jadi akhirnya saya dan Edward sepakat untuk membuat model ini. Dia fokus di sustainable development atau impact investment, saya fokus di entertainment yang akhirnya hari ini kita sebut sebagai Ideosource Entertainment. I see. Jadi Ideosource ada 2 ya, Ideosource VC, Venture Capital, sama Ideosource Entertainment yang bikin film. Ideosource Venture Capital ini punya share di Ideosource Entertainment, tapi minority. The rest ada other investor, ada partner, kira-kira seperti itu. Menarik. Ini ceritanya Pak Andi tuh menarik dari ujung sampai ujung. Saya jadi bingung pengen mulai dari mana. Tapi saya tertarik ke sekolah sih. Jadi waktu Pak Andi balik ke Indo, itu kan aku ingat banget zaman dulu untuk belajar Photoshop yang benar itu susah. Pilihannya cuman belajar dari teman. Atau dari beli buku dari luar negeri. Aku masih ingat waktu di Surabaya itu Pak Andi ngomong, "Don, lu baca ini. Terus ngajarin. Lu tahu nggak triknya bikin ini itu apa?" Belajarnya kayak gitu. Terus ada sekolah gitu. Nah, itu emang Pak Andi ngelihat dari sisi infrastruktur belajar desain yang benar itu memang belum ada zaman dulu, atau memang ya udahlah daripada nganggur bikin sekolah. Gini. Kebetulan ketika saya kuliah, saya suka baca by the way, ribuan buku lah. Terus kemudian teman-teman suka ngobrol dengan saya untuk nanya isi bukunya apa. Daripada mereka baca lebih gampang dengerin saya jelasin.
karena saya jelasin, saya menjadi lebih paham. Oke. Nah, akhirnya terjadi mutualisme benefit ya antara itu. Nah, model itu terjadi berulang ketika saya di US juga. Teman-teman saya kalau punya problem nanya ke saya. Karena saya punya kemampuan membaca buku dan belajar. Nah, happy juga ternyata saya punya talent untuk sharing. Oke. Jadi waktu itu punya pernah sempat mengajar 1 semester di UPH. Terus kemudian pernah membantu sekolah LaSalle College itu membentuk kurikulumnya mereka. Nah, itu beberapa yang saya terlibat. Nah, akhirnya saya merasa ternyata ada panggilan untuk mengajar. Oke. Cuma kalau cuma pengajar doang kan impact-nya itu cuma untuk satu kelas yang kita ajarkan. Jadi saya sempat memberikan training ke seluruh tim desain dan desktop publishing-nya Kompas Gramedia, Tempo, Media Indonesia, semua media udah selesai. Terus kemudian problemnya adalah waktu dan impact. Akhirnya saya berpikir gimana kalau membuat impact-nya lebih besar, ya kita harus punya organisasi pendukung. Akhirnya bikin sekolah atau kursus lah kalau boleh dibilang. Memang akhirnya itu yang menjadi awal dari opportunity-nya memang tiba-tiba disajikan kepada saya. Dan teknologi ini kan disruption-nya lumayan cepat nih. Mulai dari Photoshop ketika desktop publishing muncul, ketika tahun 2002 itu tren web design generasi .com pertama muncul. Nah, selalu dibutuhkan orang-orang atau informasi-informasi yang terbaru atas perangkat atau software yang membantu kita untuk dalam proses kreativitas. Karena akhirnya itu kita pelajari, ya udah kita sebarkan di Indonesia dengan sebanyak mungkin melalui infrastruktur ini. Jadi ada opportunity yang disajikan kepada kita, timingnya tepat, plus juga kita somehow punya talent yang bisa kita manfaatkan, kira-kira itu. Itu kalau nggak salah sekolah desain itu sempat ada kerjasama untuk gelar ya kalau nggak salah. Nah gini. Model kursus ini akhirnya pelan-pelan menjadi mulai komoditi. Ya, seperti bisnis lain kan selalu ada proses komoditisasi ya. Nah, even training material kita tersedia di online store, bisa dibeli dan segala macam. Nah, kita melihat daripada kita punya 10 lokasi di 10 kota, ribet banget mensupportnya. Akhirnya kita kumpulkan menjadi satu lokasi, kita rebrand menjadi IDS, International Design School. Terus kemudian kita membuat kolaborasi dengan international institution. Saat ini kolaborasi kita dengan GMC dari Australia dan juga Griffith University. Mereka belajar di tempat kita 2 tahun, menyelesaikan gelarnya mendapatkan Bachelor of Arts di Australia tinggal 1,5 tahun. Benefit bagi orang tua, cost mereka selama belajar di Australia kan lumayan mahal. Mereka bisa saving mungkin tinggal 20% kalau di Jakarta. Tinggal di rumah orang tua dan segala macam. Dan benefit bagi muridnya adalah mereka kalau belajar langsung di luar negeri itu challenge-nya besar sekali. Kendala bahasa, kendala skill, terus kemudian attitude atau culture yang dibentuk. Mereka kalau lulusan SMA di tempat kita, mereka belajar 2 hal dulu. Skillnya kita ajarkan sama culture untuk bekerja secara tim, kreatif ini mereka harus bentuk. 2 tahun jadi, begitu mereka melanjutkan ke Australia, benefitnya adalah mereka 2 ini sudah punya. Cuma 1 yang mereka nggak punya biasanya bahasanya masih tetap ada kendala. Nah, dengan benefit ini, most of our student yang berangkat dari tempat kita ke Australia akhirnya menjadi murid-murid terbaik. Simply karena apa? Skillnya udah punya. Jadi tinggal matengin di sana. Nah, jadi itu competitive advantage. Nah, itu International Design School. Nah, hari ini kalau kita kuliah di BINUS sampai lulus mungkin kira-kira butuh sekitar 150 juta. Kita kuliah mungkin di Budi Luhur atau di Gunadarma range antara 40 sampai 60 juta sampai lulus. Tetapi pada saat saya ngobrol dengan murid-murid yang unprivileged ini, saya kasih angkanya ya. Ada sekitar 3 juta lulusan SMA di Indonesia yang bisa masuk ke perguruan tinggi atau menikmati jenjang D1 sampai S1 itu hanya 1,7 juta. The rest 1,3 juta itu tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Dari 1,7 juta tersebut yang ngambil program diploma sekitar 10%, jadi 170.000. The rest itu masuk mulai dari sekolah tinggi
institut dan universitas. Nah, pertanyaan saya, yang 1,3 juta sama 177.000 yang diploma ini kebutuhannya apa? Mereka tetap kepengen mendapatkan edukasi sampai S1. Mereka ini sekarang pilihannya cuma satu, mungkin universitas terbuka. Oke. Universitas terbuka hari ini mahasiswanya adalah 320.000 mahasiswa. Wow. Salah satu terbesar di dunia. Nah, jadi menurut saya education ini juga perlu proses perlu ada pilihan bahwa dari sisi market ada 1,3 juta orang yang belum mendapatkan pendidikan. Ya, itu satu problem number one. Yang kedua dari sisi angka, mereka mampu membeli atau membayar pendidikan ini range kira-kira antara 500.000 sampai 1,2 juta per bulan. Oke. Jadi lulus anggap aja sekitar anggap aja 20 juta itu their ideal dana yang mereka bisa bayar. Dengan itu pendidikan akan lebih besar lagi. Nah, so the next question adalah bisa nggak infrastruktur sekolah hari ini tanpa disruption mendeliver itu? Problemnya adalah syarat dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu sedemikian kakunya sampai infrastruktur harus A, harus B, harus ini sehingga dirancang untuk orang yang memang privilege karena dia pintar atau memang punya uang. Oke. Tapi untuk yang tidak punya uang dan anggap aja bahwa dia nggak punya akses, itu sulit sekali. Nah, itu yang terjadi di Indonesia hari ini. So I think the education needs the disruption untuk solve this problem. Karena angkanya per tahun itu 1,3 juta. Universitas terbuka ada 320.000 total mahasiswa. Ya. Tapi berarti dengan kampus yang Pak Andi bikin atau akuisisi sekarang dirubah, itu Pak Andi akan merasa bisa solving atau bukan solving lah, part of the solution gitu. Yes. Harapan kita adalah kita harus menjadi bagian dari solusi ini. Karena we already see the problem. Jangan terus kemudian saya datang untuk misalnya membuat sekolah yang bersaing dengan yang sudah ada. Betul. What's the point? Betul. Artinya kita tidak memberikan satu value proposition yang baru. Nah, kita kepengen caters kepada this bracket nih, kalau boleh dibilang bottom of the pyramid-nya di pendidikan ya. Tapi problem di Indonesia sekarang, ini problem saya juga lah, ini sedikit curhat. Kadang-kadang orang lulusan dari university itu nggak bisa langsung dipakai untuk kerja. Menurut Pak Andi, kampus itu atau sekolah itu harus match juga dengan kebutuhan dari industri. Gini, pendidikan universitas yang ada hari ini sebenarnya memang dirancang untuk membentuk para pemikir. Jadi bukan para pekerja. Kalau vocational school, kalau di Australia namanya TAFE, di Singapura namanya Politeknik, dan di Indonesia juga ada sih Poli, betul. Itu lebih kepada untuk pekerja. Nah, sayangnya komitmen kalau kita berbicara soal brand di Indonesia yang mau masuk ke akademi atau politeknik itu selalu dipandang sedikit lebih rendah daripada yang perguruan tinggi. Betul. Paling gampang simple. Semua pekerjaan yang ada di perusahaan, kalau kamu D1 sampai D3 gaji nggak akan sebesar S1 standarnya. Itu paling gampang lah. Mungkin 90% lah. Jadi S1 tetap dihargai. Masalahnya kan kita nggak bisa ngerubah itu karena siapa yang bisa nge-brand diploma itu sebagus luar negeri. Kalau di Jerman kan part of that. Betul. Sehingga memang akhirnya sekolah S1 itu bukan the only solution. Di S1 itu harus dilengkapi dengan tambahan, misalnya kursus. Terus kemudian certification. Nah, itu part of that. Sebenarnya pemerintah sudah menyadari itu. Secara peraturan sudah disiapkan. Jadi yang ideal misalnya kamu lulusan sekolah manapun saat ini disyaratkan bahwa kamu harus punya pengabdian masyarakat, punya tambahan sertifikasi. Nah, sekarang sebenarnya dengan adanya online, tadinya ketika IDS sekolah yang saya akuisisi, saya rebrand menjadi IDS Digital College, saya bilang kepada Civitas Akademika saya, ayo kita mulai online. Resistensi terbesar datang dari pengajar dan muridnya. Mereka bilang, offline nggak ada problem kok, kenapa gue mesti online? Nggak ada problem, ya toh. Nah, problemnya cuma satu, skill.
problemnya nggak reach. Jadi menurut saya dengan adanya online ini mungkin tidak akan pernah 100% menggantikan offline. Oke. Akan tetapi dia akan sangat beneficial bagi orang-orang yang tidak punya akses ke offline, which is besar sekali. Oke. Nah, dengan COVID itu dibuktikan. Proses belajar mungkin tidak 100% sama experience-nya. Mungkin tinggal 70%. Akan tetapi dia mengizinkan proses belajar yang berbeda. Jadi kalau dulu katanya siswa aktif, sekarang ini beneran kalau nggak aktif kagak bisa. Nah, jadi di situ sebenarnya kolaborasinya adalah kita harus menyediakan satu platform besar S1-nya, tapi enrichment-nya itu kita harus berpartner dengan sebanyak mungkin lembaga sertifikasi, kursus. Misalnya saya belajar sistem informasi nih, saya mau belajar di mau bekerja teknik informatika, terus kemudian ngurusin Geo. Tapi di atasnya sertifikasinya, kamu mesti ngerti infrastruktur khusus tentang cyber security-nya. Betul. Kagak ada di sekolah saya. Biarkan ini certification dari industri. Kombinasi itu sebenarnya belum ada hari ini menjadi satu platform. So I think that's an opportunity. Ya, menurut saya edutech itu rada kayak marketplace. Nah, dari output kampus ya, dari edukasi. Ini kita sebagai industri player, kita kan selalu merasa kekurangan. Apalagi di industri yang Pak Andi dulu atau sampai sekarang mungkin masih e-commerce. Ini kan e-commerce sempat rame. Sekarang juga masih rame, tapi ramenya sudah mulai ke arah yang berbeda. Kalau dulu ramenya adalah siapa yang bisa bikin e-commerce nomor 1. Kalau sekarang kan siapa yang bisa memenuhi kebutuhan untuk semua orang. Jadinya marketplace. Nah, menurut Pak Andi, e-commerce di Indonesia sekarang ini sudah masuk ke mature level atau masih bisa growing lagi? Masih akan ada pemain baru lagi gitu? Gini, mengatakan akan ada pemain baru akan terlalu risky atau costly. Tetapi dari pemain-pemain yang ada akan harus bermain di domain yang berbeda. Seperti kenapa saya berinvestasi di Bhinneka, let's say. Ketika saya masuk ke Bhinneka tahun 2015, waktu itu saya membuat peta jalan e-commerce ke tahun, kita project deh ke depan. Tokopedia akan seperti apa? Bukalapak akan seperti apa? Waktu itu Shopee belum ada. Betul. Jadi kita mikir, wah kok di business to consumer ini menjadi sangat rame banget ya. Nah, kalau saya analogikan touring tinju, daripada saya berusaha menjadi pemenang di tengah, berantem, lebih baik saya milih satu pojokan, yang penting pojokannya saya bertahan di situ untuk very different dan menang di satu pojokan aja. Akhirnya kita melihat apa yang belum digarap waktu itu business to business. Akhirnya kita berinvestasi di Bhinneka. Nah, sekarang balik lagi pertanyaan Dondi. Moving forward, apa sih opportunity? Banyak sekali yang harus didisrupt. Hari ini semua e-commerce announcing tentang, saya punya warung ada 100.000 warung. Nah, ingat, ini demand dan supply. Either kita solve the demand side atau kita solve the supply side. Kalau kita berbicara warung, dia berbicara touch point. Valuable nggak? Valuable. Tapi very costly dari sisi investment dan capital expenditure. Nah, what if kalau misalnya kita nggak fokus ke sisi demand-nya, tapi kita ngomong dari sisi supply. What is actually the supply's problem? Cost. Hari ini, menurut saya bahwa proses untuk demand generation dari sisi, bukan demand generation dari sisi consumer ya, tapi dari sisi principal menjual ke sini itu kan pakai supply chain-nya fast moving consumer goods ini ada retailer, ada distributor dan segala macam. Kalau kita mampu mengoptimize cost di sini, itu akan terjadi satu disruption yang lumayan besar dari sisi cost. Betul. Nah, jadi sangat banyak potensi dari e-commerce yang masih belum digarap, bukan yang kelihatan di depan mata, tapi yang ada dari sisi operational excellence, dari sisi logistik, dari sisi semuanya ini belum selesai. Nah, sekarang dari kacamata investor, aku enak nih nanya Pak Andi, ini bisa nanya dari mana-mana, perannya banyak. Dari kacamata investor, e-commerce ini sesuatu yang masih layak untuk diinvest atau ada hal baru lain lagi di Indonesia untuk tech startup yang layak untuk diinvest? Ini tergantung duitnya. Oke.
Hari ini mungkin e-commerce itu baru 5% dari, less than 5% dari seluruh total offline transaction e-commerce. Oke. China mungkin sudah hampir 20% lebih terhadap offline, offline to online. Ya. So, kalau kita berbicara normal aja, let's define who is potentially the winner. Oke. Name a names, mau Tokopedia, mau Bukalapak, mau siapapun. Kalau sekarang baru sekitar anggap aja 3-5%, akan terjadi 20%, ya toh? Berarti kan masih ada sekitar 4 kali. Ya. So, kalau saya punya duit $1 billion, saya akan taruh di existing player. Oke. Ngapain saya mesti mikir? Orang dia masih akan tumbuh 4 kali gara-gara marketnya kok. Ngapain harus reinvent the wheel? Yes. Oke. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya kedua, kalau saya cuma punya duit kecil, terus kemudian what kind of problem that you want to solve? Menurut saya ada cara pandangnya harus start dari problemnya dulu, yang tadi saya bilang. Ya. Saya menemukan, menurut saya hari ini harus didisrupt today at this moment problem. Ini sebenarnya saya udah ngobrol ini sekitar 3 tahun terakhir. Kalau saya pegang fund, saya akan semuanya masuk ke infrastruktur logistik. Oke. Ya, logistik ini dilihat dari berbagai angle. Artinya, what if kalau kita menyiapkan para salesman dengan apps yang bisa transactional? What if kalau saya membuat 3PL? What if kalau saya membuat simple? Saya cuma memprovide transportasi antar kota atau antar pulau. But you do that in scale. Ya. Ketika kamu solve that problem, one particular problem, dan kamu tahu siapa customernya, siapa usernya, nggak harus usernya itu B2C, nggak harus consumer. Usernya bisa, again, Bineka, bisa Tokopedia, bisa Bukalapak, dan lain-lain. Tapi you have to see the problem first. Jadi dari situ baru kamu ngomong, saya butuh duit berapa untuk tackle that problem. Oke. Dan apakah saya punya capability-nya untuk solve that problem. Oke. Nah, tim seperti apa yang harus saya bentuk untuk solve that problem. Oke. Gitu cara berpikirnya. Tapi overall e-commerce masih layak untuk di-invest? Atau ada hal baru yang... Balik lagi, kalau duit saya 1 billion, ya saya taruh aja yang paling gede. Tapi kalau duit saya nanggung, mungkin seed capital saya nggak mau taruh di sana. Taruh tempat lain? Taruh tempat lain. Yang the new wave. Oke. Karena ini sama analogi saya adalah kita datang ke Las Vegas untuk main judi. Kalau duit saya cuma $50, duit saya cuma $50 nih. Saya pecah dia menjadi koin 25 senan supaya bisa main. Saya kepengen dapat jackpot. $1 BTW ini. $1 sekarang. $1 minimal sekarang. Kalau saya punya $50, saya mau main judi di sana. Saya akan mainkan jackpot. Kenapa? Masukin $1 jengkring, $1 jengkring. Potensialnya naiknya 100 apa 200 kali lipat. Tapi itu pemain cupu. Kenapa? Karena duitmu cuma $50. Betul. Tapi kalau kamu mainnya $5 juta, emang lu mau mainan jackpot sampai kapan? Nggak pantes. Lu mainan poker. Satu kali taruh mungkin $100.000 nih. Betul. Ya, $200.000 nih. Betul. Karena win-nya itu pantas. Kalau risiko ruginya ketakar, risiko untungnya pun ketakar. Jadi, if you're a small player, kamu harus masuk ke the next wave yang harus pakai waktu nunggu. Tapi kalau kamu big fish, punya duit nggak karu-karuan, ngapain ngambil risiko yang terlalu kejauhan? Invest yang ada aja. Udah pasti akan grow. Karena marketnya seperti ini. Marketnya akan tumbuh kok. Nah, ngomong-ngomong next wave, apakah film to next wave? I believe so. I believe so. Again, setelah saya memulai mungkin sebelum itu gini, 2017 saya nonton 2 film yang saya terinspirasi. 2016 kalau nggak salah. 2016 akhir saya nonton Cek Toko Sebelah. Saya bilang, wah ini menyentuh banget ke saya. Dari cerita, dari ini, saya bilang saya suka banget. 2017 saya nonton satu film judulnya Kartini. Saya bilang, wah kualitasnya oke banget nih. Jadi film yang punya 2 layer. Jadi dari sisi plot ada, dari sisi pesannya ada. Nah, at that time saya berpikir bahwa saatnya untuk saya melihat film Indonesia karena saya jatuh cinta. Sebelumnya saya jatuh cinta kepada film, tapi bukan film Indonesia.
At that time saya jatuh cinta kepada film Indonesia. Semua film saya tonton. Waktu itu OTT baru, ada Hook, iFlix juga masih ada. Jadi dari 2 ini saya tonton semua film Indonesia, ngebut. Oke. Ya. Itu semua? Iya, saya tontonin film-film Indonesia lah ya. Nggak bisa semua, tapi at least yang saya kumpulin data dari satu website, terus kemudian saya bikin analisis untuk tahu film-film yang top box office apa. Oke. Saya cari satu persatu. Oke. Saya kepengen tahu sampai di mana sih industrinya. Oke. Tahun 2017 saya menemukan bahwa market film di Indonesia itu sekitar 300 juta US dollar. Indonesia nomor 17 di dunia. Itu film, semua film ya? Semua film. Termasuk film asing juga kan? Film malah Hollywood itu 70%, Indonesia 30%. Oke. Ya. Yang bisa di atas 50% cuma Korea, 50-50 dengan Hollywood. Oke. Indonesia 37 itu amazing, negara lain bisa lebih kecil. Oh, oke. Oke. Dan Indonesia nomor, seingat saya 17 dari market film global. Ya. Amerika kira-kira 10 billion, China juga sekitar beda sedikit at that time. Dia pemain nomor 2 lah setelah Amerika. Di Amerika itu jumlah layar ada ya mungkin 40.000, 50.000. Kayaknya sempat didiskusi di forum ini juga. Yeah. China punya 60.000 lebih. Yeah. Nah, China bisa seperti itu kalau distribusinya selesai. Yeah. Nah, Indonesia bisa nyampe segitu 17, padahal secara penduduk kita nomor 4. Betul. Nah, ini angka yang nggak make sense. Kita kalah dari Jepang, Korea, di atas kita Belanda by the way. Jadi dari situ saya melihat bahwa potensinya besar. Yeah. Nah sekarang kita ngeliat drivernya apa. Setelah saya lihat, number 1 itu distribution. Oke. Distribution, drivernya ada bioskop. Oke. 21 mendapatkan investasi dari GIC Singapura. Oke. Duitnya pension fund atau dari government lah, duit gede banget untuk membangun tambahan 1.000 layar lagi buat di Indonesia. Okay. Which is mereka grow aggressively. Yeah. CGV waktu itu diakuisisi oleh sebelum CGV kan namanya Blitz, diakuisisi oleh CGV, terus kemudian udah go public, terus kemudian lagi ekspansi. Yeah. Satu lagi Cinemax Yeah. dari grupnya Lipo yang diakuisisi oleh Cinepolis dari Meksiko. Okay. Nah, distribution channel yang lagi diberesin nih oleh 3 player besar. Yeah. Ya, mereka menguasai 90% layar, the rest of 10% pemain kecil. Online tiket. Ada GoTix, ada Tix ID, ada MTix, Yeah. ada lupa saya. Pokoknya semua lagi gila-gilaan tumbuh semua. OTT, streaming, mungkin udah pernah didiskusikan di sini. Udah ada beberapa pemain. Yeah. Nah, jadi kalau channelnya tumbuh, then supply-nya pasti tumbuh. Oke. Karena you have to solve the distribution first, the content second. Nah, Oke. ketika persaingan di channel ini gila-gilaan, balik lagi, duit lu berapa? Kalau saya punya $1 billion, saya main di channel distribution. Oke. Tapi kalau saya punya duit $1 million, saya mainnya di konten. Nah. Kenapa? Karena konten itu individually unique. Ya. Sehingga dengan duit $1 juta cukup. Oke. Kalau di sono nggak cukup. Oke. Nah, jadi lu mau jadi the content is king, the distribution is King Kong. Nah, ini kan mesti mainan. Oke. Nah, tadi kan Pak Andi sempat cerita gitu ya. Pas mulai film ini, nonton 2 film yang bagus. Cek Toko Sebelah, aku suka. Kebetulan aku nonton tuh. Yang kedua Kartini, aku juga nonton. Filmnya bagus, bukan karena Dian Sastronya, tapi memang filmnya bagus. Oke. Menurut Pak Andi, film di Indonesia ini kualitasnya kayak gimana ya? Terus terang ya, ini terus terang dari aku pribadi. Aku penikmat film. Iya. Tapi aku nonton film Indonesia paling setahun nggak lebih dari 10 film. Itu udah bagus. Itu udah bagus. Artinya udah menjadi penonton film Indonesia. Masih sangat banyak penonton Indonesia yang belum believe terhadap film Indonesia. Nah itu dia. Actually, dari data yang kita kumpulkan ya, kita melihat bahwa penonton film Indonesia dengan penonton film Hollywood ini masih berbeda. Ada overlapping, tapi yang suka menonton film Indonesia ya suka menonton film Indonesia. Yang suka film Hollywood ya suka film Hollywood. Oke. Yang nonton dua-duanya ada, tapi yang suka nonton Hollywood merasa film Indonesia belum nyampe. Oke. Karena simply belum you haven't give Indonesian film a chance sebenarnya, kalau boleh saya bilang ya. Artinya saya pun mengalami that process revelation. Ya. Yang paling gampang mungkin analoginya paling enak film Korea.
sebelum Parasite nggak ditolak. Oke. Parasite saking sintingnya, saking publikasi sampai dapat Oscar, film terbaik segala macam, akhirnya itu kayak buka air bah di belakangnya. Gelondongan supply kontennya itu luar biasa. Nah, Indonesia juga sama. Hari ini kalau saya boleh lihat film back to a few of Indonesian film yang bagus-bagus, yang bagus ya bagus. Tapi beberapa yang saya suka ya saya bilang ini bagus banget. Artinya apa ya? Ya mungkin langganan Netflix sebelumnya saya nggak pernah nonton film Spanyol. Tiba-tiba sekarang kita mulai nonton Spanyol gara-gara Money Heist misalnya. Betul. Nah itu kita butuh diperkenalkan oleh satu aja film yang sedemikian, wah keren banget ya. Dan setelah pintunya terbuka, kamu lihat pintunya, wah ternyata banyak juga ya. Nah, jadi apakah bisa dikatakan semua film Indonesia bagus? Tidak, masih sangat banyak yang belum bagus. Nah, it's our job di industri untuk lu jangan go back. Kenapa? Ini cycle yang terjadi di Hong Kong. Hong Kong itu at one time tahun 80-an nggak ada yang nggak kenal bintang film Hong Kong. Kemarin kita baru bercanda di Twitter. Semua Four Flowers in Hong Kong kita sebut semua namanya cakep-cakep semua ya. Terus kemudian siapapun ini. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi dengan film Hong Kong? Menjadi kalengan. Menjadi semuanya sama. Itu para triad pun punya duit sedikit mendanai film. Sehingga film-film berkualitas rendah pun semua diputar di bioskop. Sehingga audiensnya menjadi fatigue. Dengan ini lagi. Gangster lagi. Semuanya mirip semua. Akhirnya rontok industrinya gara-gara oversupply tanpa quality. Jadi Indonesia sebenarnya mengalami masa itu berkali-kali. Betul. Di tahun 2015 sebelum itu sebenarnya kita udah turun. Tapi dengan 2016 ada AADC 2, ada My Stupid Boss, ada Warkop, itu semua tiba-tiba satu tahun itu penonton Indonesia bisa naik banget menjadi 36 juta tiket yang terjual untuk film Indonesia saja. Ya, jadi total ini kan 100 jutaan. Today total tiket 150 juta, film Indonesia udah 50, local ticket mention 51 jutaan. Itu tahun lalu ya. Nah, artinya mulai ada begitu ada market ini drive, tiba-tiba muncul produser-produser kelas 2 yang tadinya nggak bikin film tiba-tiba mau bikin film, terus flooding pasar dengan produk-produk kelas 2. Dengan adanya COVID sebenarnya 21 akan atau semua bioskop kan harus social dan physical distancing tinggal separuh. Berarti mau tidak mau market akan melakukan contraction, sehingga apa? Jumlah film akan mengecil. Sekarang ini rata-rata sudah 120 naik menjadi 135. Kemungkinan tahun ini tinggal separuh. Nah dari situ, tapi per film mendapatkan layar lebih banyak, waktu lebih panjang. Sehingga film-film kelas 2 itu tidak lagi akan available di bioskop, malah akan ke OTT, ke streaming. Tapi bukannya ini akan jadi history repeat itself ya? Kayak tadi Pak Andi bilang kan, Indonesia itu sudah sempat ngalamin film Indonesia sempat naik daun, ditonton oleh masyarakatnya sendiri zaman dulu gitu ya. 70-an, 80-an. Tapi 90-an tuh sempat turun. Filmnya isinya sama semua, kayak yang tadi di Hong Kong. Ya kita tahu waktu tahun 90-an tuh kan isinya film itu-itu aja gitu, film Indonesia. Nah, ini nggak jadi history repeat itself gitu ya. Dengan banyaknya orang lihat. Sekarang kan banyak produser atau banyak filmmaker, dia bikin film bagus. Yang kayak kita cerita gitu kan. Kemudian cuan gede lah. Terus habis itu yang tadi Pak Andi bilang, produser kelas 2 segala macam ini atau semua orang lah berpikir, gue bisa cuan nih bikin film. Akhirnya bikin film asal-asalan. Nah ini apakah nggak jadi history repeat itself buat industri film? Pasti. Kalau kita ngelihat the difference di Korea adalah ketika CJ itu committing untuk masuk ke film. What they trying to do itu adalah mereka solve the chicken and egg problem dengan cara bioskopnya diberesin. Terus kemudian dari sisi supply-nya, capitalnya ditambahin. Nah, jadi hari ini simple lah. Kalau misalnya terjadi Tokopedia lah di tech, kenapa kok tidak ada investor yang masuk ke film? That's why we are exist. Saya membuat film fun mulai dari akhir 2017
saya bilang gini, invest 1 udah pasti rugi lah. Sudah pasti rugi. Oke. Kecuali kamu sangat beruntung 1 dari 10. Oke. Berarti kamu bisa untung. Tapi 9 orang mengatakan itu rugi. Ya. Nah, ketika saya melihat itu, berarti saya harus investasi di 10 film sekaligus. Oke. Nah, dan proven. Modelingnya akhirnya berhasil, kita sudah profitable karena invest di 10 film sekaligus. Sama kayak model invest di startup. Yes, persis. Invest 8, 7 gagal, satu ya. untung. Kebetulan rasio saham saya di film sama sih 1/7 sebenarnya. Iya. Artinya slightly better than odds ya. Okay. Maksudnya ini ya. Nah, kalau kita balik kayak gitu tadi yang modelnya CJ, mereka itu menyediakan capital yang luar biasa besarnya untuk berinvestasi supaya film itu bisa naik kelas. Oke. Ya. Jadi iDoSource pun akhirnya planning hal yang sama. Jadi kita merencanakan sejak kita kan saat ini kan kita lagi dengan kondisi COVID belum memungkinkan, kita belum berinvestasi. Ya. Tapi kita sudah mengantisipasi bahwa ini akan balik. Marketnya butuh kok. Betul. Ya toh. Awal tahun depan, jadi kita rencana 2 tahun mendatang kita akan invest mungkin sekitar 7-10 juta US investment di konten. Oke. Karena kita believe at that time itu channelnya akan makin besar. Oke. OTT semua datang, Netflix udah di Indonesia. Ya. Disney Plus udah announcement. Ya. Bulan depan akan available. Ya. Terus GoPlay, kita ikutan chip in di investment di GoPlay. Ada video kemarin sudah diundang. Distribution channelnya makin besar kok. Oke. So everyone needs content. Oke. Nah jadi menurut saya history repeat itself-nya pasti terjadi kalau tidak ada interruption. Interruption-nya dari mana? Ya pemain-pemain paling topnya kita kasih capital supaya mendifferentiate pemain kelas 2 dan yang buntut dengan yang benar-benar punya quality. Sehingga kayak simpel lah Disney. Disney itu mikir gini, saya rilis 20 film dengan budget menengah. Ya. Saya mendingan rilis cuma 6-8, budgetnya nggak masuk akal. Oke. Jadi beda banget kualitasnya Avenger dengan misalnya film romantis cinta-cintaan seperti itu. Bukan romantis cinta-cintaan ini nggak bagus, tapi dia akan mendapatkan tempatnya di OTT. Oke. Ya itu akan naturally akan ke sana. If you can afford it, invest in 10. Right. Ya kan gitu kan. Tapi ngomong-ngomong OTT, ini kan lagi COVID. Ya. Ya tadi Pak Andi sempat singgung bioskop tutup nih. Ya. Kan kemarin rencananya mau buka, tapi akhirnya masih belum boleh dibuka. Ini impact ke industri film. Mungkin film yang lama-lama yang sudah selesai diedit dan lain sebagainya itu post production sudah selesai. Ini kan nggak sempat tayang di bioskop nih. Ya. Kenapa para industri player, movie maker atau filmmaker itu nggak langsung straight to OTT aja? Oh sudah. Jadi kalau kita ngitung angkanya ya, tahun 2016 ketika saya studi kan market size-nya sekitar 300 juta. Ya. Tahun lalu saya hitung angkanya itu 400 juta US. Jadi udah naik. Okay. Year on year sekitar 20% lebih. Nah, dari market 400 juta US ini kalau kita bagi per bulan 12 kira-kira 300 juta lebih ya. Yeah. Itu adalah duit yang tidak beredar hari ini selama bioskop tutup. Oke. That is actually the reality. So 4 lumayan lah 300 juta dolar kan. 3 triliun. Ya. Ya 4 per bulan jadi 30 juta lebihan. Jadi 400 M-an lah. 400 M ya. 400 M yang tidak berputar selama bioskop ditutup. Ya. Gitu. Itu impact-nya kepada filmmaker banyak. Betul, kru dan lain-lain ya. Saya ada beberapa film. Contohnya saya punya satu film judulnya Guru-Guru Gokil. Oke. Kreatornya Base Entertainment, mereka yang produsernya Dian Sastro. Oke. Salah satunya kita menjadi eksekutif produser. Eksekutif produser itu investor basically. Ya. Film ini tadinya mau ditayangkan di April. Oke. Covid kan PSBB akhir Maret. Maret betul. Marketing bahkan udah jalan. Ya. Oke. Apa yang terjadi? Kita ketemu dengan Netflix. Ya. So akhirnya Netflix memberikan tawaran. Boleh nggak ini dibeli oleh mereka menjadi rights-nya mereka untuk ditayangkan secara eksklusif di Netflix. Ya. Akan available nanti tanggal 17 Agustus. Oke.
Guru-guru gokil yang main ada Dian Sastro, ada Gading Martin. Ya. Nah, itu salah satu contoh straight to OTT. Oke. Balik modal nggak? Balik. Kenapa? Karena prinsipal mereka willing untuk membayar premium atas konten ini. Eksklusivitas. Yes. Oke. Jadi mereka mau lah. Oh, karena ini straight to OTT ya udah saya nanggung aja. Ya. Kadang-kadang ada film yang sudah ditayangkan di bioskop dan sukses secara komersial. Istilahnya kita itu genre film. Genre film itu ada horror, thriller, action. Mereka itu bisa cross language. Drama termasuk, dan drama komedi itu tidak bisa cross language atau lebih sulit. Jadi misalnya khususnya komedi ya. Ya. Kita nonton komedinya Singapura kita nggak ketawa. Ya. Bahkan kita nonton komedi Amerika kita nggak ketawa. Kecuali you are grown in US. Ya. SNL misalnya. Ya. Nah itu nggak semua orang ngerti joke. Betul. Nah komedi sulit untuk translate. Drama masih mending, tapi juga rata-rata orang kepengen lihat drama di negaranya atau pakai bahasanya mereka. Ya. Tapi kalau namanya horor, dia ditakut-takutin. Orangnya gue nggak kenal nggak apa-apa. Yang penting gue bisa takut. Oke. Nah jadi horor, thriller, drama ini bisa cross language. Oke. Nah ada satu film judulnya Sebelum Iblis Menjemput. Dia tayang di bioskop sukses 1 juta penonton lebih. Ya. Akhirnya dibeli Netflix. Oke. Tapi hanya rights turunan saja. Jadi rights untuk di OTT-nya saja. Oke. Dibayarnya lumayan mahal. Oke. Alasannya kenapa? Karena bisa ditonton more than audience Indonesia. Oke. Ya, jadi lumayan lah. Ada channel lain lah. Ya, tapi dari sisi produser gitu ya, eksekutif produser. Bukannya kalau straight itu jadi lebih nggak cuan? Cuannya ditaker, bukan nggak cuan. Kecuali kamu jual rugi ya. Oke. Ya, bisa nggak cuan nggak bisa. Bisa cuan nggak bisa, tapi ditaker. Jadi misalnya lu profit misalnya 15% all the way sampai 30%. That's it. Ya, beda dengan layar lebar. Betul. Pengabdi Setan misalnya. Ya. Budget mungkin sekian miliar, single digit lah ya, Ya. di bawah 10 lah itu. Kreatornya aja nggak ngebayangin bisa sukses sampai sehebat itu. Tapi begitu ditonton, dibukanya di 21 aja nggak nyangka, dikasih cuma 70-80 layar waktu opening. Itu penuhnya itu istilahnya kita itu occupancy rate, OR. 80% ke atas tiap show. Film Indonesia itu? Yes, Pengabdi Setan. Jadi Oke. sampai 4,2 juta penonton kan. Wow. Itu ditambahin layar terus, naik terus. Nah, itu word of mouth-nya luar biasa. Nah, Oke. modalnya single digit miliar. Baliknya hampir 100 miliar. Kalau dihitung sama Indonesia, rights internasional segala macam. Ya. Sekarang saya ngomong e-commerce. Mau nyari cuan 1 miliar aja susah. Betul. Bukan GMV loh ya. Oke. Ini bukan GMV. Iya. Net profit. Ya. Kalau perlu PAT, profit after tax. Oke. Nah, ini bisa segitu multiplier-nya. Wow. Itu profit semua. Jadi sebenarnya masuk langsung straight to OTT itu ya nggak jelek-jelek amat sebenarnya buat filmmaker. Karena kan chance-nya dari aku nggak tahu. Bisa nggak rugi kok. Iya, dalam setahun itu Indonesia bikin berapa film sih sekarang? Kira-kira? Ya tuh, dari datanya Aprovi saya tanya dari 250 yang didistribusikan bioskop cuma 130-an kira-kira. Ya, Ada 120 yang tidak. 130-an nih. Ya. Jadi 250, 130 tayang ke bioskop, yang jadi hit paling cuman ya 10-20, 10%. 10 sampai. Yes, actually angkanya segitu, 10%. Ya. Jadi sebenarnya chance-nya kalau misalnya mau bisa cuan, langsung straight to OTT kan? Bisa. If you like that, itu basically PH yang terima order dari sinetron sama. Oke. Satu kali sinetron itu mereka dibayar 300 juta. Oke. Gitu. Tapi tiap hari Stripping. Oke. Kali 30, 9 miliar. Betul. Kali 3 bulan. Lumayan. Ya. Masalahnya kenapa kali 3 bulan? Itu modalnya kamu. Kalau misalnya 300 juta, modalnya kamu 200 juta, untungnya 100 juta. Ya. Dibayarnya oleh TV kan ada mundur. Betul. Kalau dibayar 3 bulan ya siap-siapin modal 200 juta kali 3 bulan. 3 bulan, ya. Yes, kira-kira gitu. Jadi profit gak? Profit. Dan enak, sustainable. Karena mindsetnya itu mereka tidak berpikir quality. Kenapa? Karena mereka mau maksimalin margin. Oh, karena udah hitungannya number semua ya. Yes. Quality nomor Quality sekian. udah nomor sekian. Karena apa?
gue mau optimize marginnya kok. Ya. Ya. Oke. Tapi dari 250 film yang ada nih sekarang, hanya ditampung bioskop 130. Yes, dan akan turun. Dan mungkin akan turun karena COVID gitu kan. Masih ada 120 yang tidak tayang. Menurut Pak Andi, OTT di Indonesia ini sudah lebih dari cukup untuk menampung semua karya Indonesia yang ada, karya film Indonesia yang ada. Atau memang masih diperlukan OTT yang lain? OTT again is not winner takes all market. Ya. Pemain di dunia yang bisa sekuat Netflix ya nggak ada at this moment. Oke. Menurut saya yang bisa melakukan itu ya Apple lah. Caranya gimana? Beli aja Netflix, ngapain bikin? Apple setelah melihat kesuksesannya Greyhound, akan effort di akuisisi konten barunya akan dimultiply. Wow. Ya, jadi balik lagi tadi, jumlah OTT cukup nggak? Cukup sih, karena kalau kita membuat konten berkualitas, jumlah orangnya juga nggak cukup. Pekerja filmnya nggak cukup. OTT mau beli konten today, lu tanya deh pemain OTT. Practically pemain yang dianggap oleh OTT sama 21 atau semua player ini nggak banyak. Ada mungkin ratusan produser yang dapetin tempat rutin cuma 8, paling 10. Oh ya? Ya, itu yang constant supplier. Kita kayak ini kita berbicara bisnis ya, dagang. Kalau kamu supplier besar, saya kasih rak dengan baik. Betul. Kamu sudah punya tempatnya. Tapi kamu supplier datang dan pergi. Hari ini lu punya produk, besok nggak ada. Besok nggak ada lagi, besok ada. Terus kemudian minta-minta, terus kemudian kalau nggak dikasih displaynya ngambek, ngomong ke media, ngomong si yang jualan ini tidak adil, tidak membela filmmaker demi nusa dan bangsa. Yang ngambek lah yang punya lapak. Betul. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Nah jadi yang dianggap oleh si pemain-pemain besar nggak banyak, cuma paling 10. The rest itu ya lu ngantri aja. Jadi kalau yang pertama dikasih slot dulu, yang lain lu tergantung sisa-sisa slot yang ada dari yang sisa. Nah begitu kita ngomong OTT, mereka juga rebutan konten. Mereka datangnya ke siapa? Yang punya konten bagus. Yang pemain nomor 2 akhirnya kagak punya tempat juga. Ya, so apesnya gitu. Jadi 80-20 rule Paretonya itu jalan banget sih. Nah dari sisi kacamata produser, aku mau tanya dari sisi Pak Andi sebagai produser film, dari kacamata produser film, kenapa film di Indonesia itu isinya kebanyakan drama? 1 drama, 2 horor, 3 komedi. Iya kan, cuma ini aja. Ada sih yang model superhero, kan, kayak Gundala. Ya, kebetulan saya juga invest di Gundala. Betul. Atau action. Atau science fiction nggak ada. Kayak model Star Wars, Star Trek nggak ada. Basically yang dominan cuma 3, drama, horor, komedi. Kenapa ya? Emang orang Indonesia cuma bisanya bikin 3 ini, pemainnya cuma bisa 3 ini, atau ada faktor lain? Genre itu mendefine pasar. Jadi di 3 itu sudah terjadi ekosistem yang sustainable antara demand and supply. Penonton Indonesia sudah trust kepada produk Indonesia, bisa membuat saya ketawa, bisa membuat saya takut, sama membuat saya nangis. Nah itu dari domain 3 drama, horor sama komedi. We believe Indonesian guy can make me that, atau Indonesian content bisa membuat saya merasa seperti itu. Untuk action sebenarnya problemnya itu terletak di production budget. Untuk men-shooting horor kita butuh sekitar 2 minggu kelar. Komedi juga kira-kira 2 minggu kelar. Drama butuh kira-kira 3 minggu. Untuk satu film ya. Productionnya. Action akan butuh paling tidak 2 bulan sampai 3 bulan. Productionnya? Yes. Dan cost of production tuh dibayarnya semua kan per hari. Sewa alat, sewa orang, segala macam. So, anggap aja per hari kita costnya 300 juta sampai 500 juta, tergantung quality-nya. Ya. Kita ngomong 300 juta dikali 3 bulan. Itu kan berapa? 300 juta kali 3. Kali 90. Ya, 9 kali 27 M. Yes. Kalau lu mau fill in 27 M untuk production 3 bulan, that is actually the cost. Kalau 300 juta per hari. Ya, kalau lu tambahin lagi quality-nya, tambah CGI, tambahin pasti naik lagi. Nah,
Problemnya adalah ekonominya nggak ketemu. Ada yang mau invest nggak? Misalnya saya mau naruh duit 30 M nih. Break even saya di berapa? Tiket tuh kan kira-kira kita jual on average tuh today anggap aja 40.000, potong pajak, terus kemudian potong pajak, terus kemudian sisanya 50-50 antara exhibitor sama filmmaker. Ya. Net kira-kira 17.000. Jadi kalau saya dapat 1 juta penonton, saya dapat 17 M. Kalau saya dapat 2 juta penonton, saya dapat 34 M. Kalau saya yakin filmnya bisa dapat 2 juta penonton, saya berani invest. Bener kan? Betul. Tapi itu baru break even loh ya, baru untung sedikit ya. Lebih gampang bikin drama dong. Yang modal kamu kira-kira 3 minggu, 3 kali 3, 9 M-an lah. Ya toh? 9 M belum marketing ya. Jadi tambah marketing anggap aja 45 M, anggap aja total 15 M. So, saya dengan 500.000 penonton, 700.000 penonton udah break even. Jadi, apalagi di masa COVID, kita sekarang harus mereduksi cost, mereduksi risiko. Ya. Dengan adanya OTT lahir, dengan other business model, misalnya merchandising licensing, sekarang pun Indonesia belum jadi ya, industri merchandising licensing, ini jadi pelan-pelan komponennya, barulah industri komponen yang lain ini akan membesar. Jadi yang berani membuat superhero, contoh Gundala deh, dengan budgetnya Gundala today, kalau dihitung rupiah hari ini ya masih belum bisa balik. Saat ini masih beredar di US, akan beredar di Perancis. Nah, ini duitnya masih datang terus. Tapi untuk ngebalikin duit, kalau saya drama udah balik modal. Sekarang saya butuh waktu lebih lama. Untuk supaya Gundala itu bisa break even. Yes. Karena apa? Merchandising licensing juga belum jadi nih marketnya. Nah, tapi ketika itu jadi, ketika engine-nya udah kayak Disney nih, theme park-nya udah ada, merchandising licensing udah ada, semua infrastrukturnya jadi, makin mahal filmnya, akan balik modal. Kenapa? Karena ngebalikin modal bukan film itu sendiri. Tapi dari other komponennya sudah bisa kontribusi revenue directly. Nah, jadi at this moment bukan kita nggak mampu membuat itu, equilibriumnya belum ketemu. Ada usaha ke sana? Ada. Jadi beberapa filmmaker Indonesia sudah mulai mencoba. Ada Foxtrot 6 yang lumayan besar budgetnya, Gundala, macam-macam lah. Berikutnya nanti ada Sri Asih dan kawan-kawan. 212 juga lumayan besar. Nah, itu baik, lebih untuk mendatangkan penonton, suruh nonton gratis. Bukan memproduksinya. Tapi jadi menurut Pak Andi sendiri, kualitas filmmaker di Indonesia ini udah lebih dari cukup atau cukup untuk membuat suatu film yang bagus? Semua bisa kan karena latihan. Betul. Karena kita sering dilatih komedi, horor dan drama, we are good at it. Karena demand untuk membuat film action itu nggak ada, karena ngemodalin kan berat, ngebalikin modalnya tadi. Sehingga perusahaan-perusahaan infrastruktur yang bisa menyediakan jasa stunt, jasa ini segala macam, nggak banyak juga. Belum banyak juga, belum bisa hidup. Sehingga pemain-pemain terbaik Indonesia stunt ini atau martial arts-nya mainnya di mana? Di Hollywood, ikutan John Wick, ikutan Star Wars. Karena apa? Mereka berani bayar untuk market saat dunia. Di Indonesia gak ada yang mau bayar, nggak balik. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang kita punya capability nggak? Kalau ini butuh dibangun pelan-pelan, nggak bisa semalaman. Artinya ada ekosistem demand, infrastruktur, pemodal, jadi satu semua. Ini ekosistem. Nyampe nggak? Pasti nyampe. Pasti. It's a matter of time. 10 tahun lalu ketika saya membuat e-commerce, saya datang ke semua brand. Saya tanya, Pak, jualan online kok? Ini tahun 2009, saya ngetok semua retailer besar. Tidak ada satupun yang mau naruh barangnya online. Kenapa? Jawabannya mereka, saya jualan offline nggak punya problem kok. Itu exactly, I still remember those days. Sekarang, nggak mungkin kita nggak punya online. Spend-nya berapa? 10 tahun. Kenapa? Karena ada investor, ekosistem jadi. Investmentnya masuk, infrastrukturnya dibangun. Nah, kalau ada dana sebesar itu masuk ke industri film, $1 billion deh, nyampe nggak kita? Iya nyampe. Tapi itu biasanya seiring dengan kekuatan ekonomi Indonesia. Kekuatan ekonomi adalah belanjanya kita. Kalau kita hitung jumlah banyaknya bioskop per kapita, kita masih sangat rendah. Spending
per kapita untuk nonton masih sangat rendah. Nah, jadi lebih baik pakai waktu. Ya, kita akan bangun pelan-pelan. Nggak bisa langsung. Contoh gini, di Korea, market penonton adult viewers itu banyak sekali. Adult drama. Jadi misalnya umur 24 ke atas sampai berapa, itu mereka semua nonton film. Ya, film penduduk Korea kira-kira 50-60 juta kali ya. Film number one-nya mereka yang nonton 30 juta tiket terjual. Wow. Separuh negara. Yeah. Bayangin, Indonesia itu hitungannya kalau kita ngomong, yang paling besar itu baru Endgame. Ya. Itu 11 juta penonton. Wow. Penduduk Indonesia ada 270, 250. Kurang dari 10% nonton film Endgame. Itu yang penonton Endgame. Artinya itu paling besar. Mungkin di bawah itu, nah, yang film Indonesia by the way yang paling gede kan Warkop 6,7 kalau nggak salah, 6,7 atau 6,8. Artinya masih paling 5% dong dari not even 5%, berapa persen tuh dari total penduduk captive Indonesia. Marketnya masih gede lah. Yes. Jadi ini kan masalah distribusi. Oke. So misalnya gini, kalau mempelajari itu artinya apa? Perlu ada liberalisasi atau distribusi, itu harus diliberalisasi atau dikomoditisasi. Hari ini semua orang mungkin belanja di Alfamart. Oke. Ya toh? Jangan-jangan nih di every Alfamart atasnya harus dibuat bioskop kecil kali. Oke. Ya misalnya gitu. Maksudnya supaya jumlahnya itu 15.000-nya nyampe. Ya toh? Ya. Karena Alfamart by the way sekarang Indomaret masing-masing 15.000. Ya. Dua-duanya atasnya kita bikin bioskop kecil aja deh. Ya. Itu kan udah 30.000 titik sendiri. Nah, baru marketnya gede. Jadi problem distribusi, ini kita masih ada problem ya. Ya. Padahal kalau aku ngelihat zaman dulu, ini balik lagi masalah distribusi. Kalau aku ke kota kecil, itu selalu ada bioskop, nggak cuma satu. Ya. Sebenarnya di second tier city, ini data again dari pemain bioskop ya. Last year sebelum COVID, the biggest growth itu dari second tier city. Ya. Jadi film kelas atas kayak kita ngomong Endgame, yang nonton siapa? Ya orang-orang urban. Oke. Orang di second tier city, some of them tuh nggak bisa relate, atau a lot of them nggak bisa relate dengan film superhero. Contoh paling gampang tuh gini. Sebelum Endgame apa? Infinity War ya. Infinity War waktu itu main di bioskop. Kompetitornya dia itu Suster Ngesot. Oh ya? Yes. 500.000 penonton. Wow. Kita semua yang di industri itu bingung, terheran-heran. Apa? Ini counter programming. Kan tidak semua orang mau nonton superhero. Ya. Gue butuh alternatif. Ya. Dan itu misalnya 2 minggu, 3 minggu, minggu depannya saya juga butuh nonton yang lain. Ya. Nah, akhirnya adanya cuma Suster Ngesot doang, ya orang nonton Suster Ngesot. Oke. Ya toh. Tahun lalu ini again dari exhibitor yang mengatakan kepada kita, itu banyak banget film-film kelas 2 bukan tier 1 film yang mendapatkan audience itu luar biasa. Oke. Kita mengatakan kelas 2 ini kita ngomong dari sisi budget, dari sisi target market. Ada film seperti Pretty Boys, ada film seperti Wedding Agreement. Itu para filmmakernya tidak mengharapkan itu menjadi 1 juta penonton sih, atau wishlist lah kepengen. Tapi itu film yang mendapatkan box office tanpa menyasar kepada bukan mainstream, pasar high end atau pasar urban. Mereka tuh malah jalan di second tier city. Oke. Paling gampang film Jawa Timur, Yowis Band. Ya. Ngomong bahasa Malang, Pak. Yang nonton hampir 1 juta yang pertama. Bingung kan saya. Tapi kan orang Jawa banyak kalau Yowis Band itu. Again, tadinya tidak ada film untuk mereka dan tidak ada something yang mereka mau datang. Betul. Today menjadi ada. Ya, jadi ketika distribution itu dibereskan, jadi OTT sebenarnya adalah bagian dari solusi. Oke. Jadi ya nggak mungkin lah kita ngomong seluruh Alfamart atau seluruh Indomaret menjadi bioskop kan tidak mungkin. Ya udah. Oke, put it in your hand. Taruh di jempol tanganmu, kita nonton melalui mobile. Which is more than ini semua Indonesia pakai mobile semua. Internet aksesnya paling terbesar dari mobile kok. Ya toh? So that's why OTT itu matters banget. Jadi layar bioskop itu yang kekurangan kita itu
yang kita kurang banget itu akan digantikan oleh OTT sebenarnya. Akan dikomplementer. Dikomplementer dan at some point akan diganti di beberapa tempat tertentu mungkin akan digantikan. Jadi habit in the long term bioskop akan menjadi untuk lebih spektakel. Ya no? Yang kelas 2 ya mungkin cara mengukurnya bisa bioskop dulu baru masuk ke sana. Mainan Windows itu artinya beda antara theatrical release sekarang ini ke OTT itu sekitar 120 hari. Nah terus dari situ dari sekitar 6 bulan boleh masuk ke free to air TV. Gitu. Sekarang barusan AMC di Amerika sudah membuat agreement dengan Universal bahwa Windows-nya diperpendek. Jadi baru main di bioskop mungkin seminggu atau sebulan udah langsung main di OTT. Oh ya? Yes. Udah itu heboh di kalangan para filmmaker. Wow. Semua bioskop yang lain marah-marah sih. Tapi maksudnya dari situ OTT akan makin berani untuk spending konten. Terus kemudian ya ini empowering konten makin besar sih sebenarnya. Pertanyaan terakhir. Menurut Pak Andi, kita kan tadi kita udah discuss bahwa Indonesia kan bagus di komedi, drama, dan horor. Kira-kira film Indonesia mungkin di 3 kategori tersebut bisa masuk Oscar nggak? At one time pasti bisa. Kenapa? Oscar itu di sana itu juga punya unsur politis. Misalnya Black Lives Matter atau apa, semua film harus ada black person misalnya. Itu kan kita ngomong representatif. Habis itu ada gender representatif. Habis itu ada sexual orientation representatif. Film yang nggak ada sexual orientation dimaki-maki dan segala macam. Nah, Asian ini pasarnya besar sekali. Dan the new economy itu datang dari Asia. Betul. Wave yang paling maju di depannya itu adalah Korea Selatan. Kenapa Parasite dimenangkan? It was a brilliant decision. Satu, karena memang filmnya bagus. Parasite itu ya? Yes. Saya sebagai orang di industri ini, saya benar-benar suka banget ya. Nonton sampai 3 kali. Sebelum heboh semua orang nonton ya. Artinya memang, saya bilang, ini jago nih. Memang ngasih punya depth lah. Kayak saya nonton filmnya Nolan lah. Itu punya depth yang saya cocok banget. Nah, ketika tidak dalam 10 tahun ada film sebagus itu. Jadi kalau film itu tidak dimenangkan, misalnya dia memenangkan 1917 atau film yang lain, belum tentu akan ada kesempatan bisa memenangkan film Asia lagi. Ya. Terus hari ini Oscar itu yang nonton siapa sih? Mulai kehilangan relevansinya. Kenapa? Oscar. Filmnya nggak bakal laku, itu isinya film award doang. Film festival, misalnya gitu. Makanya mereka harus mulai memasukkan Black Panther. Film komersial pun bisa. Dulu di zaman Forrest Gump itu both critically acclaimed secara award plus box office-nya dapat. Belakangan akan skew toward film-film award yang ditonton itu. Ini film apa ya maksudnya? Parasite itu bisa memenuhi kriteria itu. Kalau dia bisa menangin ini, dia tiba-tiba dapetin the new audience satu Asia itu bangga. Parasite itu planting the dream for everyone in Japan, in Korea, in Indonesia, in Taiwan, bilang bisa kok kita untuk jadi pemenang Oscar. Bisa. Dan one day akan dikasih kepada Indonesia. Kenapa? Karena kita punya 250 juta penonton. Wow. Jadi ketika kualitasnya nyampe, ketika jumlahnya nyampe, mereka akan terpaksa ngasih kepada kita. Karena itu politically correct. So kita tinggal tunggu kapan. Interesting, Pak Andi Budiman. Terima kasih. Ini bukan cuma insight sih. Ini saya dapat ilmu baru banyak. Terima kasih. Dan isinya daging semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi.